الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikil haqqil mubin, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Waqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, as'adakumullah. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya setelah kita semuanya bertasbih, bertakbir, bahkan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus bersalawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepatutnya bagi kita seorang muslim agar terus bermujahadah. Mujahadah yang dimaksud tidak lain adalah tajdidul iman wa tajdidut taqwa, memperbaharui iman dan memperbaharui takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya tidak ada bekal terbaik untuk bisa kembali menghadap Allah melainkan perbekalan takwa. Sebagaimana Allah sampaikan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, dan sebaik-baik perbekalan adalah takwa. Tentunya ibadah yang sedang kita laksanakan hari ini tidak hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan yang terbaik. Besar harapan seluruhnya tercatat sebagai manifestasi ketakwaan kita yang kelak menjadi bekal di saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd.
Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin as'adakumullah. Jamaah salat Aidil Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan a'zamul ayyam, bulan dan bahkan hari yang terhitung sangat agung. Zulhijjah bukanlah sekedar bulan yang tercatat sebagai penghujung secara kalender Hijriah. Zulhijjah bukanlah sekedar bulan yang tercatat salah satu daripada bulan hurum, sebagaimana Allah nyatakan dalam Quran surah At-Taubah ayat 36, wa minha arba'atun hurum. Dalam kalender Allah 12 bulan terdapat di antaranya 4 bulan hurum dan salah satu di antaranya adalah bulan Zulhijjah. Namun kalau kita tengok narasi kata a'zam dalam Al-Quran, itu tidak lain selalu dilekatkan dengan kalimat darajat, juga dilekatkan dengan kalimat ajran. A'zamu darajat wa a'zamu ajran. Artinya hari ini, bulan ini bukanlah sekedar bulan yang biasa. Hari ini bukanlah sekadar hari yang berlalu begitu saja, tapi Allah tetapkan hari ini sampai bahkan di banyak ayat Allah bersumpah wal fajri walayalin ashrin, demi waktu fajar dan bahkan demi 10 hari yang para ulama tafsir menyatakan itu tidak lain adalah 10 hari pertama, yaitu bulan Zulhijjah. Maka hari ini Allah tetapkan merupakan hari yang a'zam ayyam, yang dengan itu Allah juga memberikan konsekuensi siapa yang menunaikan amaliyah terbaik pada hari ini, Allah berikan a'zamu darajatan, sebagaimana Allah nyatakan dalam Quran surah At-Taubah ayat 20, juga terdapat dalam surah Al-Hadid ayat ke-10, dan bahkan Allah nyatakan ganjarannya dalam surah Al-Muzammil ayat 20, a'zamu ajran. Konsekuensi tidak sekedar diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan mendapatkan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya besar harapan siapapun yang mampu menjalankan amaliyah salihah pada hari ini, Allah tetapkan derajatnya dan Allah tinggikan derajatnya dan Allah tetapkan segala kemuliaan dan ujrahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Aidil Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun Zulhijjah juga berbicara tidak hanya sebatas hari terbaik. Di hari ini pula lah Allah meminta pembuktian dari sosok waliullah, dari sosok Nabiullah yang Allah takdirkan bahkan dibakatkan sebagai gelar Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi jika seseorang sudah menyandang gelar sebagai kekasihnya Allah, maka Allah tidak akan wafatkan kecuali orang itu yang memintanya, sebagaimana melekat kepada kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang saat itu Allah tidak wafatkan beliau kecuali Nabi Ibrahim yang memintanya. Namun Allah Maha Kuasa sehingga Allah tegur Nabi Ibrahim ketika di usia lanjutnya dengan cara mengutus malaikat Jibril yang merubah dirinya menjadi sosok yang lebih tua daripada Nabi Ibrahim. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-muqrabin. Saat berkunjung masuk ke rumah Nabi Ibrahim, dilihat orang ini merupakan orang yang lebih tua daripada Nabi Ibrahim. Dipapahlah orang tua tersebut untuk bisa masuk ke dalam rumah Nabi Ibrahim. Dijamu begitu istimewanya. Namun selesai jamuan, orang tua ini memberikan nasihat kepada Nabi Ibrahim. Ibrahim, seseorang kalau sudah usia lanjut, bahkan tidak ada kerjaan dan bahkan lebih dekat darinya adalah sakit-sakitan, maka apa yang lebih dekat dari itu semuanya melainkan kematian kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah Nabi Ibrahim ditegur oleh Allah melalui wasilah malaikat Jibril, yang saat itu pula lah Nabi Ibrahim mengikrarkan doanya, amitni bihusnil khatimah. Duhai Allah, tawaffani musliman, wafatkan aku dalam keadaan muslim, walhiqni bis salihin, dan kumpulkan kelak aku di akhirat bersama orang-orang yang saleh. Namun tidak tercatat sampai di situ saja.
Konsekuensi Allah memberikan gelar Khalil kepada Nabi Ibrahim alaihissalam tidak hanya secara personal, melainkan satu keluarga utuh Allah muliakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Terlihat dalam surah Ali Imran baik dari ayat 23 sampai 24, innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Allah memuliakan Nabi Adam secara personal, Allah muliakan Nabi Nuh alaihi salam secara personal, namun tidak kepada Nabi Ibrahim. Allah muliakan satu keluarga utuh khusus untuk Nabi Ibrahim alaihi salam, juga untuk keluarga Imran yang diabadikan namanya dalam Al-Quran. Walaupun Allah muliakan secara personal Nabi Ibrahim, walaupun Allah muliakan secara personal Nabi Adam alaihissalam, tidak menutup kemungkinan istrinya pun juga ikut serta di dalamnya. Allah muliakan Nabi Nuh secara personal karena terdapat di antara kisah dua orang Nabi ini, di antara keluarganya yang bahkan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam, putranya bernama Qabil, yang melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Watslu alaihim naba abnai Adam bil haqqi, sehingga Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad, sampaikan kisahnya dua putra Nabi Adam, yang satu diterima kurbannya oleh Allah dan yang satu tidak diterima. Bahkan yang satu ini tercatat merupakan pelopor dari kejahatan-kejahatan. Dalam agama kita mengenal ada yang namanya jariyatus su. Dalam agama tidak hanya dikenal sebagai amal jariah yang terus mengalir, tapi juga ada orang yang ketika menjadi pelopor dalam sebuah kemaksiatan, pelopor dalam sebuah kejahatan, maka dia pun juga akan mendapatkan kejahatan ataupun nilai dosa daripada orang-orang yang melakukan kejahatan tersebut. Terungkap dalam hadis riwayat Imam Muslim, di situ diungkapkan bahwa karena Qabil orang yang pertama kali melakukan tumpah darah di atas bumi ini, maka setiap kejadian pembunuhan di atas muka bumi tidak lain dinisbatkan kepada putranya Nabi Adam alaihi salam bernama Qabil. Inilah salah satu bukti agama tidak pernah mengajarkan untuk jariyatus su, hati-hati terhadap pelopor-pelopor kejahatan. Entah untuk kejahatan sekiranya tidak dimulai lebih dulu. Namun berbeda halnya dengan Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam sekalipun putranya melanggar syariat-syariat Allah, namun apa yang terjadi? Nabi Nuh tidak pesimis. Juga Nabi Adam masih tetap mengakui ia sebagai putranya. Sekalipun puncak i'tirafnya Nabi Adam mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Nuh alaihi salam dengan tegas mengatakan, inni da'autu qaumi lailan wa naharan. Walaupun aku berdakwah pagi, siang, sore, bahkan malam, tapi tetap ketika ada orang yang melakukan kejahatan, dia adalah umatku dan harus dibimbing di jalan yang benar. Ini menegaskan di antara para nabi tidak pernah pesimis, bahkan jika itu lahir dari keturunannya sendiri. Banyak di antara kita yang ketika mendapatkan anak secara biologis, mendapatkan kesalahan atau melakukan kekeliruan, namun begitu pesimisnya orang tua dengan tegas mengatakan, pergilah nak, kau bukan anakku lagi. Konsekuensi bagi orang tua yang pesimis dalam mendidik anaknya, dalam mengasuh anaknya, sebagaimana yang terjadi kepada Nabi Yunus alaihi salam. Pesimis itu hadir ketika beliau nyatakan umatnya tidak ideal, maka umatnya tidak dianggap lagi oleh Nabi Yunus. Berpindah lagi kepada umat yang lain, dianggap tidak ideal lagi, dan bahkan tidak diakui oleh Nabi Yunus alaihi salam. Apa yang Allah sanksikan kepada Nabi Yunus? Seketika Allah lockdown yang namanya Nabi Yunus dalam perut ikan. Inilah konsekuensi orang tua kalau sudah pesimis dalam mengasuh dan mendidik anaknya, siap-siap untuk di lockdown oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin asadakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Berbeda halnya dengan potret keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah muliakan satu keluarga utuh dengan satu keluarga yang berbeda, yaitu keluarga Imran.
dari dua keluarga yang berbeda, satu dari jalur kenabian, yang satu dari jalur yang biasa. Ingin menegaskan, kalau ada yang kemudian beralasan wajar Nabi Ibrahim Allah muliakan satu keluarga karena lahir keturunannya adalah seorang nabi, karena ia merupakan berasal dari nasab nabi yang mulia. Tapi ada keluarga yang dimuliakan oleh Allah tidak berasal dari jalur kenabian, tapi Allah angkat keluarganya menjadi keluarga yang mulia, dan bahkan keturunan-keturunannya yang juga mulia, bahkan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu keluarga Imran. Potensi bagi siapapun di antara kita yang tidak tersambung nasabnya kepada Nabi, maka Allah berikan kemuliaan manakala dengan syarat dia mampu melahirkan keturunan-keturunan yang saleh dan salehah. Keluarga Nabi Ibrahim tentunya merupakan keluarga yang nomaden, keluarga yang selalu berpindah-pindah. Ini merupakan ikon dan bahkan menjadi rujukan bagi siapapun yang suka berpindah-pindah. Biasa dalam hal ini adalah keluarga diplomat yang selalu berpindah-pindah. Maka bagaimana ikonnya Nabi Ibrahim itu menjadi panutan bagi dia dalam mengasuh dan mendidik anak. Keluarga Nabi Ibrahim merupakan keluarga yang mampu melahirkan keturunan, hampir tercatat semuanya adalah laki-laki. Beda halnya dengan keluarga Imran, yaitu perempuan. Manakala ada di antara kita yang dikaruniakan oleh Allah keturunannya dhukranan, laki-laki semuanya, maka kiblatnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beda halnya dengan keluarga Imran, beliau tercatat keturunannya adalah seorang perempuan, maka rujukan bagi siapapun yang dikaruniakan seorang anak perempuan, kiblatnya adalah keluarga Imran. Dan Imran ini merupakan keluarga yang permanen resident, artinya dia hanya stay di satu tempat saja. Namun begitu mulianya Allah takdirkan kepada keluarga Nabi Ibrahim, tidak hanya menjadi pemula, bahkan pelopor yang nanti diuji keikhlasannya oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan diuji cintanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran kalau kita lihat Nabi Ibrahim mengamalkan salah satu di antara ayat surah At-Taubah yang terdapat di ayat 24. Dengan tegas Allah nyatakan, qul innama aba'ukum wa abna'ukum ila akhiril ayat. Katakan wahai Muhammad, jika ayah-ayah kalian, putra-putri kalian, pasangan hidup kalian, bahkan saudara-saudara kalian sampai kepada harta dan perniagaan itu jauh lebih dicintai, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih hatta yatarabbas, bahwasanya itu lebih dicintai daripada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan palingkan itu semua, yang sehingga di ujung ayat itu Allah nyatakan innallaha la yahdil qaumal fasikin, Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ayat ini dipahami oleh para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat seorang wanita yang memecahkan rekor, bahkan menikah sampai 4 kali. Suaminya ketika menikah dengan beliau mengikut jihad bersama Rasul, wafat seketika. Menikah kembali dengan suami yang berbeda, maka ikut jihad, wafat seketika. Dan sampai memecahkan rekor sebanyak 4 kali. Beliau adalah Sayyidah Atikah binti Zaid. Namun sahabat Abu Bakar Siddiq memotret sosok wanita ini begitu istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya beliau tawarkan kepada putranya bernama Abdurrahman, nikahi Atikah binti Zaid, karena berpeluang engkau akan mendapatkan syahid di mata Allah. Konsekuensi kalau ada di antara satu keluarga kita yang ditetapkan syahid di hadapan Allah, maka Allah beri kesempatan kelak nanti ya saat di surga untuk menarik keluarga-keluarga yang lainnya. Inilah yang dipotret oleh sahabat Abu Bakar. Maka menikahlah sahabat Abdurrahman ini dengan Sayyidah Atikah binti Zaid. Namun pasca pernikahannya, ternyata sahabat Abdurrahman begitu cinta kepada istrinya, sehingga melupakan ibadah-ibadah yang lainnya. Bahkan ia lupa dengan orang tuanya sendiri. Disinilah Abdurrahman diingatkan oleh sahabat Abu Bakar, "Nak, ayah melihat bahwa pasca pernikahan ibadahmu semakin kendor.
Bahkan cintamu kepada istrimu begitu totalitas sehingga melupakan itu semuanya. Ayah takut kalau Allah murka kepadamu. Maka kalau begitu ceraikan istrimu. Diikutilah perintah daripada ayahandanya. Tentunya ini tidak bisa dipotret di zaman sekarang. Sebab di zaman Imam Ibn Rajab Al-Hambali, seorang laki-laki yang pernah hadir menemui Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dengan tegas mengatakan, wahai Al-Imam, saya diminta oleh orang tua saya untuk menceraikan istri saya. Imam Ibn Rajab Al-Hambali dengan tegas mengatakan, boleh kalau ayahmu seperti halnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Boleh jika orang tuamu persis seperti halnya Abu Bakar Siddiq yang meminta kepada putranya Abdurrahman untuk menceraikan istrinya. Boleh kalau ayahmu kayak Umar bin Khattab yang meminta kepada putranya Abdullah bin Umar untuk menceraikan istrinya. Begitupun sebaliknya, bahwa potret sekarang ini tidak lepas dari urusan duniawi, maka tentunya apa yang dipotret oleh sahabat Abu Bakar, ia memotret perihal akhirat tentang rumah tangga anaknya, maka dimintalah untuk menceraikannya. Namun pasca perceraian ternyata Abdurrahman begitu bucin luar biasa sampai tidak ingin makan, bahkan tidak ingin terus beraktivitas beribadah. Dipotret oleh sahabat Abu Bakar, tentunya ini tidak baik, maka diminta kembali untuk rujuk kepada Atikah binti Zaid. Pasca rujuk mereka berdua, Abdurrahman begitu istimewa ibadahnya. Mereka berkolaborasi dalam kebaikan-kebaikan. Bukankah itu doa dari Nabi manakala ada seseorang yang melakukan prosesi ibadah nikah? Wa jama'a bainakuma fi khair. Hendaknya bisa berkolaborasi dalam segala kebaikan-kebaikan. Maka perlu direfleksi kembali kalau ada di antara kita yang sudah berpuluh-puluh tahun berumah tangga namun tidak ada kebaikan yang bisa dikolaborasikan. Jangan-jangan ada yang keliru dari pernikahannya. Berpuluh-puluh tahun sudah berumah tangga namun tidak ada kebaikan yang bisa dikolaborasikan dengan pasangannya. Mungkin ada yang harus direfleksi dari pernikahannya. Karena tujuan menikah itu bukan sekedar berkah secara pribadi, sehingga Nabi mengatakan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair, agar Allah memberkahi keduanya dan keduanya bisa berkolaborasi dalam segala kebaikan-kebaikan, yaitu kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dipotret oleh sahabat Abu Bakar pasca pernikahan kembali yang dilakukan oleh Abdurrahman. Beliau begitu intensif ibadahnya sehingga sebulan ada seruan jihad, ikut jihad. Namun pasca ketika mereka ikut jihad, sahabat Abdurrahman wafat di medan jihad. Maka sahabat Atikah ini memecahkan rekor 5 laki-laki yang ternyata syahid di tangan beliau. Itulah yang dipotret tentunya oleh wanita-wanita Palestina, wanita-wanita Gaza, yang saat mereka melahirkan putra-putranya mereka segera wakafkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar mampu berjuang di jalan-jalan Allah. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih. Tentunya inilah menjadi potret kecintaan atau keikhlasan itu harus dibuktikan. Bagaimana rasa cintanya sahabat Abu Bakar Siddiq. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Namun tak lepas juga pelopor pertama yang kita kenal dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tercatat dalam surah As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunay inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Nabi Ibrahim alaihissalam tercatat dalam konteks ayat ini merupakan sosok pelopor pertama dalam mencanangkan kepada putranya dan mewakafkan putranya untuk cinta kepada Allah. Salah satu di antaranya adalah ketika putranya Nabi Ismail sudah beranjak dewasa, namun ia ajak untuk berkomunikasi bahkan berdialog. Dan tatkala itu apa jawaban daripada Nabi Ismail alaihissalam? If'al ma tu'mar, wahai ayah, lakukan apa yang memang kau lihat dalam mimpimu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Mudah-mudahan kau dapatkan aku menjadi orang-orang yang bersyukur. Dalam pandangan Sayyid Qutb, Tafsir fi Zilalil Quran, beliau nyatakan inilah yang istimewa dari ucapan Nabi Ismail alaihissalam. Satajiduni insyaallah minas sabirin.
Ini ungkapan yang membuktikan lisannya Nabi Ismail mengatakan lakukan, tapi hatinya bisa jadi ada was-was, ada rasa takut untuk mengaplikasikan tersebut. Ini menjadi bukti bahwa keikhlasan itu tidak hadir secara instan. Bukti bahwa keikhlasan itu tidak hadir secara refleks, tapi justru keikhlasan itu hadir secara berproses dan perlu dilatih terus-menerus. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ismail alaihissalam, lakukan ayah. Lisannya boleh mengatakan iya, tapi dalam hatinya mengatakan satajiduni insyaallah minas sabirin. Dengan tegas rasa takut itu pun hadir. Begitupun sebaliknya ketika kita akan melakukan amaliyah saleh, itu tidak mudah, itu berat. Maka tentunya ketika dia mencoba untuk memulainya dan terus-menerus dilakukannya, pastinya akan ada cobaan-cobaan yang akan dialami oleh dia. Entah cibiran dari masyarakatnya, entah cibiran dari orang-orang yang ada di tengah-tengah bahkan di sekitarnya. Namun ketika itu sudah dibiasakan, maka otomatis cibiran itu pun juga menghilang seketika, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ismail alaihissalam. Rasa takut pun hilang, was-was pun juga hilang. Inilah salah satu bukti bahwa syaitan itu tidak akan pernah sanggup manakala ada orang yang diuji keikhlasannya, namun ia terus membuktikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak mudah, butuh dilatih terus-menerus, bahkan butuh proses yang terus berkelanjutan. Maka siapapun di antara kita yang hari ini mampu mengorbankan segala apa yang dicintainya, keikhlasan hadir tidak hanya secara instan, tapi perlu dilatih sehingga muncul kalimat Nabi, al-insan ibnu awaidih. Manusia itu bisa karena terbiasa, manusia itu bisa karena sering membiasakan. Orang yang belum pernah hadir dalam ibadah, ketika dia biasakan, maka inilah yang ditakutkan oleh syaitan. Dan orang itulah yang ditetapkan oleh Allah sebagai mukhlasin, orang yang tidak akan pernah bisa diganggu oleh iblis sekalipun. Seketika iblis mengikrarkan di hadapan Allah, saya akan goda semua cucu anak Adam, illa ibadakal mukhlasin, kecuali orang-orang yang betul-betul berlatih dirinya berbuat keikhlasan apa yang dicintainya. Tentunya besar harapan apa yang kita kurbankan pada tahun ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan yang terbaik, yang bahkan Allah angkat derajatnya jika Allah ganti berlipat-lipat ganda dari apa yang dikeluarkan. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم لقاء ربه. كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Hari ini kita menyaksikan satu keistimewaan yang Allah tetapkan dalam bulan Zulhijjah. Maka tentunya keistimewaan itu besar harapan melekat tidak hanya kepada personal dalam diri kita, melainkan satu keluarga utuh, baik dari kalangan orang tua kita bahkan sampai keturunan-keturunan. Mudah-mudahan ibadah kurban yang dipersembahkan tidak hanya menjadi syiar, melainkan Allah terima seluruhnya dengan penerimaan yang terbaik. Dan hari ini yang tentunya belum berkurban, Allah beri kesempatan untuk bisa berkurban pada tahun berikutnya. Hari ini yang tentunya belum bisa menunaikan ibadah haji, tentunya besar harapan
Allah panggil kita untuk menunaikan ibadah haji pada tahun-tahun berikutnya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saatnya kita mengangkat kedua tangan kita seraya memohon kepada Allah sekaligus bermunajat kepadanya di hari yang mulia ini, sekaligus a'zamu darajat wa a'zamu ajran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma antal ghaffar. Duhai Allah, zat yang maha pengampun, ampunkan dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa orang-orang yang telah menjadi berjasa kepada kami, bahkan orang-orang yang menjadi tanggung jawab kami, dosa hamba-hambamu baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Allahumma antar rahmanur rahim, engkau zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Duhai Allah, kami paham bagaimana pola pengasuhan anak keturunan kami, mengikuti daripada pola pengasuhan bagaimana Nabi Ibrahim mengasuh putranya. Tentunya berikan kasih sayang-Mu kepada kami selaku pendidik dan orang tua, sehingga kami dapat mendidik putra-putri kami dengan penuh rasa kasih sayang. Limpahkan kasih sayang-Mu pula kepada putra-putri kami, sehingga mereka dapat mencintai kedua orang tuanya dan guru-gurunya dengan penuh rasa kasih sayang. Allahumma antal hadi, engkau zat yang maha pemberi petunjuk. Tidak ada yang kebetulan di atas muka bumi ini. Engkau jadikan kami sebagai orang tua, engkau jadikan kami sebagai putra maupun anak, maka bimbinglah kami untuk menjalani profesi itu semuanya yang pastinya dengan ridha-Mu ya Rabb, sehingga engkau tetapkan kami menjadi keluarga yang sebagaimana engkau tetapkan kepada keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam, juga keluarganya Imran. Fadlha. Ya Allah, engkau zat yang maha mendengar, kabulkanlah segala apa yang kami minta dan mohon pada pagi hari ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Naqulu lakum wa hannikum bimunasabati 'Aidil Adha mubarak. Kullu 'am wa antum bi khair. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.